Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini di bawah tema bersyukur dalam segala hal. Nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bersyukur bukanlah sekedar anjuran moral, melainkan kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika yang sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Dalam situasi seperti itu, bersyukur mungkin terasa sulit, tetapi justru disitulah makna terdalamnya. Syukur sejati tidak tergantung pada keadaan, melainkan pada keyakinan akan kasih dan kedaulatan Allah. Allah ingin agar kita memiliki hati yang penuh dengan syukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Bersyukur adalah bukti bahwa kita percaya Allah tetap bekerja di balik segala situasi hidup kita. Saat kita bersyukur, kita mengakui bahwa hidup kita adalah dalam kendalinya. Paulus tidak berkata bersyukurlah untuk segala hal, melainkan bersyukurlah dalam segala hal. Ini berarti kita tidak diminta untuk bersyukur karena penderitaan atau kesulitan itu sendiri, tetapi di dalamnya kita tetap dapat menemukan alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal berarti kita tetap melihat kebaikan Tuhan meski sedang berada dalam masa sulit, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Ketika kita berfokus pada hal yang baik dari Tuhan, hati kita dijauhkan dari rasa pahit dan putus asa. Syukur menolong kita melihat terang di tengah kegelapan. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa bersyukur karena Tuhan masih memberi kekuatan untuk bertahan. Saat gagal, kita bersyukur karena Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ucapan syukur bukan hanya respon, tetapi juga sikap hidup. Orang yang bersyukur akan memiliki hati yang rendah dan damai, karena ia sadar bahwa segala sesuatu yang ia miliki berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Ketika kita belajar bersyukur, kita menjadi lebih tenang, karena kita tahu bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang baik. Syukur menumbuhkan iman, karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam dunia yang sering menekankan kekurangan dan keinginan yang belum tercapai, bersyukur membuat kita melihat betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Hati yang bersyukur mengubah cara kita memandang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menutup ayat ini dengan kata-kata penting. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kemampuan untuk bersyukur bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari hubungan kita dengan Kristus. Di dalam Kristus kita bisa menerima kasih karunia, pengampunan dan pengharapan kekal. Itulah alasan utama untuk selalu bersyukur apapun keadaan kita. Bersyukur di dalam Kristus berarti kita memandang hidup melalui kacamata iman, melihat kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Jika Allah sudah memberikan yang terbesar, yaitu keselamatan melalui Kristus, bukankah itu alasan terbesar untuk bersyukur setiap hari? Saudara-saudara terkasih, bersyukur dalam segala hal bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang percaya. Syukur sejati bukan hasil dari keadaan yang baik, tetapi dari hati yang percaya bahwa Allah bekerja di setiap situasi. Ketika kita belajar bersyukur dalam segala hal,
Kita sedang belajar hidup dalam iman, mengakui bahwa Tuhan itu baik, setia, berdaulat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman Tuhan di pagi hari ini? Pesan yang pertama adalah mari bersyukur dalam segala hal. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dalam segala hal, bukan hanya ketika kita menerima berkat atau mengalami kebahagiaan. Ucapan syukur dalam segala hal berarti kita dipanggil untuk melihat setiap situasi dalam hidup kita, baik itu sukacita maupun kesulitan, sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita bersyukur atas kesulitan itu sendiri, tetapi kita bersyukur karena dalam segala hal Tuhan tetap menyertai dan bekerja untuk kebaikan kita. Seringkali kita merasa sulit untuk bersyukur dalam masa-masa sulit atau penuh penderitaan. Namun ayat ini mengajak kita untuk percaya bahwa bahkan dalam keadaan yang paling menantang ada berkat dan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, kita memilih untuk fokus pada kebaikan Tuhan dan bukan kepada masalah kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah syukur sebagai kehendak Allah. Saudara-saudaraku, Paulus mengatakan bahwa bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Allah bagi kita. Ini menunjukkan bahwa syukur adalah bagian penting dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita melaksanakan kehendak-Nya yang mencerminkan iman dan kepercayaan kita bahwa Allah itu baik dan berdaulat atas hidup kita. Kehidupan yang penuh syukur adalah tanda hidup yang berfokus pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Syukur adalah bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu, baik itu berkat atau tantangan, berada di bawah kendali Tuhan. Dengan bersyukur kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada-Nya dan mengakui Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesan Tuhan yang ketiga adalah syukur sebagai respon terhadap Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Paulus menambahkan bahwa bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ini menunjukkan bahwa syukur yang sejati berasal dari pemahaman kita tentang pengorbanan Kristus. Karena Kristus telah mati untuk kita, memberikan kita keselamatan yang tak terhingga, kita memiliki alasan yang besar untuk selalu bersyukur. Tidak peduli apapun keadaan kita, pengorbanan Kristus di kayu salib adalah alasan terbesar untuk kita selalu bersyukur, bahkan dalam situasi sulit. Karena kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, kita memiliki harapan yang hidup, pengampunan, dan kehidupan kekal. Semua yang kita alami dalam hidup ini, baik suka maupun duka, harus dipandang dalam terang kasih Kristus. Pelajaran yang keempat adalah syukur sebagai sarana menumbuhkan iman. Saudara-saudara terkasih, bersyukur dalam segala hal juga memiliki kekuatan untuk menumbuhkan iman kita. Ketika kita bersyukur, kita memusatkan perhatian pada kebaikan Allah yang tak terbatas, yang menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan. Syukur membuka hati kita untuk merasakan kedamaian Tuhan yang melampaui segala pengertian, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Syukur memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Ini bukan hanya tentang berterima kasih atau berkat material, tetapi tentang mengakui bahwa Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Dengan bersyukur, kita juga belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari mengajak kita bersyukur dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Bersyukur dalam segala hal bukan berarti kita selalu merasa senang dengan keadaan kita, tetapi lebih kepada memilih untuk melihat kebaikan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Karena itu, dengan bersyukur kita memperkuat iman kita, mengenali karya Allah dalam hidup kita, dan mengingat bahwa kasih Kristus adalah alasan terbesar untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur dalam segala hal. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya,
Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.